Terkait kegiatan tadi, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada hari ini kami bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Blora dan juga dengan Biro ISDA dan Forkopimcam Randu Belatung sini memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Randu Belatung terkait ketentuan di bidang cukai, yang mana hal itu diatur di dalam Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Salah satu keinginan kita mensosialisasi hal ini adalah supaya masyarakat paham bahwasanya cukai itu sangat membantu penerimaan negara, dan juga supaya masyarakat aware atau menaruh perhatian agar tidak permisif terhadap peredaran rokok ilegal, sehingga ketika ada peredaran rokok ilegal di wilayahnya, masyarakat paham apakah rokok yang ada di sekitar mereka itu resmi atau tidak. Ketika rokoknya ilegal, mereka tidak membeli dan tidak menjual. Serta kalau ada informasinya, agar bisa menyampaikan informasinya kepada bea cukai dan aparat penegak hukum yang ada di sekitar sini. Demikian. Terkait dengan minat daya beli masyarakat. Nah, rata-rata kan membelinya itu yang murah. Iya. Gitu. Entah itu bercukai atau tidak. Nah, imbauannya bagaimana? Menyikapi minat ataupun daya beli masyarakat yang lebih suka membeli rokok yang murah itu, makanya kita laksanakan kegiatan sosialisasi di bidang cukai ini supaya masyarakat paham rokok yang murah itu belum tentu rokok yang bagus, tapi justru itu kalau itu rokoknya ilegal dan juga tidak memenuhi standar higienis ataupun standar yang telah dijelaskan oleh pemerintah, sebenarnya itu justru merugikan mereka. Secara rasa, rokok yang ilegal itu rasanya juga tidak enak, bahkan pahit atau mungkin nggak ada rasanya sama sekali. Berbeda dengan rokok resmi itu terstandar, ada standar kesehatannya, ada pengaturan dari pemerintah, sehingga masyarakat bisa lebih mendapatkan, meminimalisir risiko dari konsumsi rokok tersebut. Rokok yang ilegal singkatnya lebih merugikan, sedangkan rokok yang resmi dia kalau meskipun ada potensi risiko kesehatan, tapi resikonya tidak sebesar yang ada pada rokok ilegal. Jika misalnya ada masyarakat yang mengetahui yang menjual tanpa cukai, itu lapornya kemana? Ketika langkah masyarakat kalau di sekitarnya ada peredaran rokok ilegal, satu melaporkan ke kantor bea cukai Kudus, bisa melalui WA-nya 0811 52 500 225, atau lewat Instagramnya Bea Cukai Kudus @beacukai-kudus, atau lewat datang langsung, dengan cara datang langsung ke kantor bea cukai. Kalau tidak berani atau tidak bisa lapor ke kantor bea cukai, bisa lapor ke Satpol PP atau kepada polisi atau TNI yang ada di sekitarnya. Siap. Kalau untuk di tahun kemarin, Bea Cukai Kudus ini dari penyitaan total sekitar berapa? Kalau tahun kemarin ada ratusan, sekitar 164 kali penindakan yang dilakukan, dan itu puluhan miliar kerugian negara ataupun nilai barang yang ditimbulkan. Dan atas barang bukti, atas rokok-rokok ilegal yang disita bea cukai itu dimusnahkan dengan cara dibakar ataupun ditimbun, dirusak, sehingga tidak bisa lagi dikonsumsi. Rokok ilegal yang menjadi sitaan bea cukai itu tidak boleh dijual lagi, harus dimusnahkan. Demikian. Sedangkan untuk tahun 2025 ini penindakannya sudah sampai 47 kali dari awal Januari sampai dengan sekarang tanggal 22 Mei. 47 kali penindakan rokok ilegal. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan atau penurunan? Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari periode awal tahun sampai dengan hampir selesai semester 1 ini, peredarannya kurang lebih hampir sama, atau cenderung ada sedikit penurunan gitu. Tapi hal itu tidak bisa kita kemudian lantas senang adanya penurunan rokok ilegal. Kita tetap harus waspada, kita tidak boleh lengah. Bisa jadi rokok itu diedarkan di daerah lain. Oleh karena itu bea cukai juga berkoordinasi dengan bea cukai di kota-kota yang lain dan aparat penegak hukum di luar Jawa Tengah. Nah, rata-rata itu penyitaan di daerah mana? Kebanyakan terjadi di wilayah Jepara untuk wilayah kerja bea cukai Kudus, tapi di wilayah Blora juga ada, meskipun tidak banyak. Demikian. Oke, terima kasih.